Shalom dan selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anakmu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kasih dan kemurahan Tuhan telah nyata atas kami. Oleh karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, penuh dengan keberkatan dari Tuhan. Dan dengan penuh sukacita kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami hari ini. Sebelum kami memulainya Tuhan, kami datang bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pegangan dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan hari ini dengan segala tantangannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42, firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Itulah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan bahkan sungguh-sungguh melakukan dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan kita dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42 oleh renungan harian Toraja diberi tema Tetaplah Percaya. Keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu adalah hal yang masih sering menghantui perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tetapi bagaimana dengan kepercayaan kita kepada kuasa dan kebangkitan Kristus?
orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda kepada Yesus. Namun Yesus hanya menanggapi mereka dengan menyampaikan tanda Nabi Yunus. Yesus menggambarkan kondisi kota Niniwe yang akhirnya bertobat setelah mendengar pemberitaan Nabi Yunus dan Ratu dari Selatan yang datang karena mendengar kebijaksanaan Salomo. Yesus menyampaikan bahwa dia lebih tinggi daripada Yunus dan Salomo. Sebagaimana Yunus berada 3 hari dalam perut ikan, demikian pula Yesus akan berada 3 hari dalam perut bumi. Untuk hal tersebut, Yesus menolak memberi mereka tanda lain kepada orang-orang Farisi, selain tanda yang sudah diberikannya kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus. Dalam hal ini Yesus tidak mau memuaskan hawa nafsu dan tindakan-tindakan mereka yang jahat dalam ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih meragukan karya Kristus dalam kehidupan kita? Seperti orang-orang Farisi yang meragukan karya Kristus. Kristus adalah tanda kasih yang tanpa batas dari Allah bagi kita. Karena itu, marilah kita menempatkan dan memuji Dia, sebab Dia adalah anugerah yang istimewa untuk diri kita, orang yang percaya kepadanya. Tetaplah percaya bahwa Yesus adalah jaminan dalam kehidupan yang terus menyatakan kasih dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini akan memberikan semangat yang baru bagi kami di dalam menjalani kehidupan hari ini dengan segala tantangannya. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Dan itulah yang mensukacitakan kami untuk selalu mengandalkan dan mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini akan senantiasa mendatangkan berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Pakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang memohon perlindungan Tuhan, sehingga setiap kehidupan yang kami jalani hari ini, setiap tanggung jawab pekerjaan, baik ketika kami ada di dalam rumah, bahkan ketika kami harus bekerja di beberapa tempat, oleh karena tugas dan tanggung jawab kami, biarlah kasih dan perlindungan Tuhan selalu nyata dengan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, supaya kami selalu Tuhan ada dalam ketenangan dan keamanan, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang selalu menguatkan kami untuk terus percaya yakin bahwa Tuhanlah yang akan memberkati dan menolong kami. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.